Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai radio E1, yang dimana radio E1 ini adalah sebuah perangkat penting dalam dunia komunikasi. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih jauh tentang radio E1 ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatri Zaikunawan dengan NIM 23040215. Baik, yang hal pertama yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai apa itu radio S1. Nah, radio S1 ini adalah jenis perangkat radio komunikasi yang bekerja di jalur frekuensi tertentu dalam sistem radio komunikasi S1. Nah, jadi pada dasarnya E1 ini adalah sebuah standar digital transmisi data yang banyak digunakan di dunia telekomunikasi, khususnya biasanya itu di Eropa dan Asia. Dan biasanya kecepatannya itu 2,048 Mbps. Nah, jadi radio S1 ini adalah jenis radio komunikasi HF ataupun high frequency yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Nah, biasanya banyak dipakai di lingkungan militer ataupun operasi-operasi tertentu dikarenakan keandalan dan jangkauannya yang jauh ataupun luas. Kemudian selanjutnya, ada pula fungsi radio dari S1 ini, yang dimana pertama ini fungsinya itu untuk menghubungkan jaringan komunikasi digital antar lokasi tanpa kabel fiber optik. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mentransmisikan sinyal data, suara, dan video menggunakan gelombang radio. Kemudian yang ketiga, eh, fungsi dari radio S1 ini yaitu berfungsi sebagai backhaul link jaringan GSM. Nah, bagi yang tidak tahu backhaul ini apa maksudnya, jadi backhaul ini adalah penghubung utama antar BTS ataupun base transceiver station ataupun penghubung utama antar BTS ke BSC, yang dimana BSC ini adalah base station controller di sistem GSM. Oke, itu. Kemudian sebelum kita masuk ke karakteristik radio S1, jadi kenapa dari fungsi yang radio S1 tadi, kenapa kita butuh radio seperti S1 ini? Padahal kan sekarang sudah ada HP ataupun internet. Nah, mungkin itu ada beberapa pertanyaan seperti itu. Jadi, ya mungkin salah satu alasan utamanya itu radio S1 ini yang pertama itu tidak tergantung jaringan seluler ataupun internet. Kemudian biasanya digunakan di daerah terpencil, hutan, laut, dan pegunungan. Kemudian eh, yang paling penting itu sebenarnya radio E1 ini memiliki jangkauan yang sangat jauh ataupun luas, bahkan antar negara, asalkan setting frekuensi dan antena yang tepat. Oke, mungkin itu. Lalu kita masuk ke karakteristik dari radio E1. Oke, yang pertama itu eh, radio E1 ini memiliki frekuensi, yang dimana frekuensinya biasanya menggunakan jalur frekuensi microwave. Misalnya 7 GHz, 13 GHz, ataupun 15 GHz. Kemudian eh, terdiri ataupun radio S1 ini memiliki laju data sekitar 2,048 Mbps seperti di awal tadi, di mana ini setara dengan 32 kanal eh, 64 kbps. Oke. Kemudian jaraknya puluhan kilometer ataupun jarak jangkauannya ini bisa mencapai puluhan kilometer, tetapi ini tergantung dengan kondisi geografis dan spektrum juga. Oke, antena. Jadi tipe antena dari radio S1 ini yaitu menggunakan antena parabola kecil ataupun eh, panel antena. Kemudian yang terakhir ini sifat dari radio S1 ya ini yaitu eh, sifat dari radio E1 ini berupa line of sight ataupun LOS yang dimana ini memerlukan jalur pandang langsung tanpa penghalang. Oke, itu. Kemudian selanjutnya ada pula komponen utama radio E1 yang dimana ini terdiri dari empat.
yaitu yang pertama yaitu ODU ataupun outdoor unit, kemudian ada IDU, indoor unit, kemudian ada antena microwave, kemudian keempat itu ada kabel feeder. Oke, mungkin satu-satu dulu. Yang dimana yang pertama ini ada ODU ataupun outdoor unit. Nah, ODU ini biasanya dipasang di menara ataupun tower. Dan ODU ini biasanya itu berisi modul pemancar dan penerima sinyal RF. Kemudian ada juga IDU. Nah, IDU ini indoor unit. Yang dimana IDU ini biasanya diletakkan di ruang perangkat ataupun server room. Dan biasanya ini IDU ini mengelola konversi sinyal dari digital ke RF dan sebaliknya. Oke, kemudian ada antena microwave yang dimana ini gunanya menerima dan memancarkan sinyal gelombang mikro. Dan yang terakhir itu ataupun yang keempat ini adalah ada kabel feeder yang dimana kabel feeder ini untuk menghubungkan ODU dan antena ataupun ODU dengan IDU. Oke, itu saja. Selanjutnya di sini ada pula cara kerja dari radio S1. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kerja radio kayak S1 ini bisa nyambung sampai jauh gitu. Oke, jadi eh, radio S1 ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang HF ya, tadi ataupun high frekuensi antara 3 sampai 30 MHz. Kemudian gelombang ini bisa dipantulkan oleh lapisan ionosfer di atmosfer sehingga bisa menempuh mm, jarak sangat jauh tanpa harus pakai satelit. Oke. Kemudian komunikasi ini dilakukan secara point to point, yaitu maksudnya langsung dari pemancar ke penerima. Oke, mungkin eh, langsung kita masuk ke cara kerjanya, di mana pertama ini ada data digital masuk ke IDU. Nah, maksudnya ini sinyal data digital dari perangkat telekomunikasi dikirim ke IDU. Kemudian yang kedua itu IDU ubah sinyal atau mengubah ke sinyal RF. Yang dimana yaitu tadi IDU mengubah datanya menjadi sinyal RF. Oke, kemudian sinyal dikirim ke ODU, eh, lalu dipancarkan melalui antena. Nah, eh, sinyal dikirim ke ODU yang ketiga, lalu 4 ODU pancarkan lewat antena. Nah, yang kelima ada antena penerima tangkap sinyal, yang dimana yaitu tadi antena di sisi penerima ini menangkap sinyal tersebut. Oke, kemudian yang keenam ODU dan IDU penerima konversi kembali ke digital. Nah, maksudnya eh, sinyal diteruskan ke ODU, lalu dikonversikan kembali ke data digital oleh IDU. Kemudian yang terakhir ini data diteruskan ke perangkat jaringan. Data diteruskan, maksudnya data diteruskan ke perangkat jaringan eh, tujuannya. Oke, kemudian ada pula kelebihan dari radio S1. Nah, kelebihan dari radio S1 ini yaitu satu instalasinya cepat, kemudian tidak memerlukan kabel optik, kemudian biaya efisiensi di daerah sulit akses. Oke, kemudian yang terakhir tuh cocok untuk backup link. Oke, ada pula kekurangan radio S1 juga, yang dimana eh, biasanya radio S1 ini terbatas dengan jarak. Oke, kemudian bergantung kondisi geografis. Jadi melihat juga kondisi geografisnya eh, bagaimana. Kemudian yang ketiga tergantung cuaca buruk. Kemudian yang terakhir itu memerlukan jalur pandang langsung. Itu tadi memerlukan jalur pandang langsung. Oke, kemudian di sini ada pula aplikasi dari radio S1. Yang dimana contohnya ini pertama itu jaringan GSM antar BTS. Kemudian backup jaringan fiber. Kemudian komunikasi private perusahaan. Kemudian jaringan komunikasi di daerah terpencil. Oke, mungkin kesimpulan yang didapat dari penjelasan tentang radio S1 ini yaitu
Radio S1 adalah solusi komunikasi digital berbasis gelombang microwave yang mampu mentransmisikan data, suara, dan video dengan kecepatan 2,048 Mbps. Nah, sistem ini terdiri dari IDU, ODU, antena, dan kabel feeder yang bekerja secara terpadu untuk menghubungkan jaringan antar lokasi tanpa kabel optik. Nah, dengan keunggulan seperti instalasi cepat, biaya efisien, dan fleksibilitas tinggi, radio S1 sangat cocok digunakan untuk jaringan GSM, backup link, dan komunikasi di daerah sulit akses. Yang sudah dijelaskan di awal tadi, ataupun sebelumnya ini. Kemudian, meskipun memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada kondisi geografis, cuaca, dan jalur pandang langsung, teknologi ini tetap menjadi pilihan andal dalam dunia telekomunikasi, khususnya untuk solusi jaringan praktis dan efektif. Oke, itu saja kesimpulan yang bisa didapat dari radio ataupun topik radio S1 tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembahasan ataupun penjelasan tentang radio S1 ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan oleh audiens dan mungkin inilah eh, beberapa pertanyaan tersebut. Oke, di sini ada 3 pertanyaan dan mungkin akan saya jawab juga. Oke, yang pertama itu mengapa sistem eh, radio S1 masih digunakan di beberapa daerah, padahal teknologi fiber optik sudah banyak berkembang. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana radio S1 mengatasi gangguan cuaca seperti hujan lebat ataupun kabut tebal. Oke, yang ketiga, apakah radio S1 bisa digunakan untuk jaringan internet broadband? Oke, mungkin langsung saya jawab saja pertanyaan pertama, mengapa sistem radio S1 masih digunakan di beberapa daerah, padahal teknologi fiber optik sudah banyak berkembang? Oke, mungkin jawaban dari saya yaitu karena radio S1 ini lebih fleksibel dan cepat dalam instalasinya. Mungkin eh, ya, terutama di daerah terpencil, pegunungan ataupun pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau kabel optik. Nah, selain itu, biaya pemasangan dan perawatannya juga lebih ekonomis untuk jangka menengah, sehingga masih menjadi solusi efektif untuk kondisi geografis tertentu. Oke. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana radio S1 mengatasi gangguan cuaca seperti hujan lebat ataupun kabut tebal. Oke, eh, mungkin jawaban dari saya yaitu eh, untuk mengatasi gangguan cuaca, sistem radio S1 ini biasanya itu menggunakan frekuensi yang lebih rendah karena frekuensi tinggi lebih mudah terendam hujan. Kemudian em, memperkuat daya pancarnya ataupun output power dan bisa memasang antena dengan ukuran yang lebih besar ataupun apa ya, meningkatkan sensitivitas buatan 5 mungkin. Tapi pada kondisi ekstrim performa tetap bisa menurun sehingga biasanya radio E1 ini dilengkapi backup link atau sistem redundansi. Oke, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah radio S1 bisa digunakan untuk jaringan internet broadband? Oke, langsung saya jawab. Mungkin bisa, ya, ya bisa lah, bisa. Karena radio S1 ini dapat digunakan sebagai media backhaul ataupun penghubung utama tadi untuk jaringan broadband. Nah, meskipun kecepatan S1 standar hanya 2,048 Mbps tadi, tetapi beberapa sistem radio modern bisa menggabungkan beberapa kanal S1 atau multi E-link, E1 link lah untuk meningkatkan kapasitas. Tapi hmm, untuk kebutuhan broadband berkecepatan tinggi saat ini biasanya lebih diutamakan radio digital, eh, Ethernet ataupun fiber optik. Mungkin itulah
jawaban dari pertanyaan ketiga. Oke, mungkin sekian pembahasan, penjelasan, ataupun jawaban dari beberapa pertanyaan tadi mengenai topik radio S1 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya eh, sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.